Suatu hari nanti akan kusampaikan pelajaran ini padanya. Bukan hanya menjadi perempuan yang berulas asih, tapi juga perempuan yang tegas. Ketika Raya dewasa, akan kusampaikan pelajaran ini padanya, agar ia tidak hanya menjadi perempuan yang baik, tapi juga perempuan yang berpendirian. Bukan hanya menjadi perempuan yang cerdas, tapi juga menjadi perempuan yang memegang ajaran agama, bersama doa-doaku yang akan selalu memeluknya. Kehidupan Nisa berubah setelah ia bertemu dengan Aris, salah satu dosen muda yang mengajar di perguruan tinggi tempatnya menempuh ilmu. Seiring berjalannya waktu, pertemuan itu mengarahkan Nisa dan Aris kepada kisah di negeri dongeng, di mana semuanya terlihat indah dan penuh kebahagiaan. Aris dan Nisa resmi menikah dan tinggal bersama. Pernikahan mereka mungkin menjadi pernikahan yang diidam-idamkan setiap orang. Melewati setiap harinya dengan bahagia, menjadi pasangan suami istri yang soleh dan solehah, hingga akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Raya. Saat itu, Aris dan Rani tidak menyangka bahwa badai besar akan segera menerjang kehidupan mereka. Suatu hari, adik kandung Nisa yaitu Rani mulai beranjak dewasa dan hendak memasuki sebuah perguruan tinggi. Menempuh pendidikan di kampus yang jauh dari rumah membuat ibu mereka tidak tega melepas Rani sendirian untuk tinggal di kos-kosan. Sehingga, sang ibu meminta Nisa untuk menerima Rani tinggal di rumahnya selama Rani kuliah. Awalnya Nisa masih menimbang-nimbang bersama Aris, tapi lama-kelamaan luluh dengan permintaan ibunya. Mau bagaimanapun juga Rani itu adalah adik kandungnya. Banyak persepsi negatif yang dipikirkan ibunya, sehingga usaha menghindari Rani dari pergaulan bebas atau hal semacamnya selama kuliah dirasa perlu dilakukan. Sang ibu berpesan kepada Rani untuk menghargai Nisa sebagai kakak kandung, Aris sebagai kakak ipar, dan Raya, keponakannya. Rani mengiyakan pesan tersebut, hingga sesampainya di rumah Nisa, Rani langsung merasa nyaman dan berterima kasih karena sudah diperbolehkan untuk tinggal bersama. Selama Rani berada di rumah Nisa, ia mulai merasakan sesuatu yang tak wajar setiap kali melihat Mas Aris. Rani selalu berharap bahwa suaminya kelak memiliki karakteristik seperti Mas Aris. Soleh, baik hati, bijaksana. Sosok suami dan ayah yang baik untuk keluarga. Namun, pikiran ini tak sedikit pun disangka bahwa lama-kelamaan Rani menyimpan perasaan cinta kepada Mas Aris. Apalagi Mas Aris seringkali menjemput Rani di kampus serta mengantarnya pulang ke rumah. Ketika Nisa pergi, Nisa pernah mengatakan untuk melayani Mas Aris dan menjaga rumah. Tak pernah ada pikiran negatif bahwa Rani benar-benar melayani Mas Aris secara makna literal. Hubungan terlarang antara kakak ipar dan adik ipar mulai terjalin. Di sisi lain, Nisa mulai merasa Mas Aris bersikap berbeda kepadanya. Nisa menganggap Aris selingkuh, meski tak tahu dengan siapa. Awalnya, Nisa menceritakan keluh kesahnya pada adik kandungnya, Rani. Namun, Nisa juga seringkali menemukan bukti-bukti bahwa Rani dan Aris bersikap aneh. Seperti misalnya Rani sudah pulang kampus, entah kebetulan atau tidak, Aris juga sudah berada di rumah. Aris juga sempat meminta Nisa menyiapkan baju untuk semalam, karena Aris mengaku ada urusan kerja yang mengharuskannya tidak pulang ke rumah. Hal-hal seperti itu membuat Nisa semakin berkutat dengan pikiran negatif, dan hal ini memengaruhi ke segala aspek dalam hidupnya. Akhirnya, Nisa memberanikan diri untuk cerita kepada teman-temannya. Mereka mengatakan, bahkan, badai yang paling berbahaya itu justru awalnya nggak kelihatan tanda-tandanya. Setiap bangkai yang tersembunyi pasti akan tercium. Nisa pun akhirnya tahu fakta bahwa memang suaminya selingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Nisa mulai naik pitam dan menyatakan kekecewaannya kepada Aris.
pertengkaran hebat pun pecah. Sedangkan Rani dan Aris mengakui perbuatan mereka, meski fakta ini sangat berat diterima oleh Nisa. Tak lama dari itu, Nisa pun langsung bergegas pergi dari rumah dan menemui sahabatnya, Manda, dan bercerita tentang Aris dan Rani. Setelah dari rumah Manda, Nisa pun pergi ke rumah ibunya. Ternyata ibunya sedang tidak di rumah. Rani yang saat itu sedang libur kuliah pulang ke rumah ibunya. Rani pun belum mengetahui kalau Nisa dan Aris bertengkar. Nisa langsung melabrak Rani dan memarahi Rani. Keributan pun terjadi. Ketika Nisa dan Rani sedang ribut besar, ibu Nisa datang. Tanpa banyak bicara, ibu Nisa pun paham apa yang sudah dilakukan adiknya. Karena sebelumnya ibu Nisa sudah curiga dengan Aris dan Rani, Nisa terus memarahi Rani. Ibu Nisa pun syok dan terjatuh ke lantai sampai tidak sadarkan diri. Rani dan Nisa langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata ibu Nisa mengalami hilang ingatan. Ibu Nisa pun lupa dengan kejadian yang baru terjadi. Setelah ibu Nisa sadarkan diri, ibu Nisa meminta agar ia tinggal bersama Rani dan Nisa. Dengan berat hati, Nisa pun mengiyakan permintaan ibunya. Nisa memendam rasa sakitnya demi bisa menuruti keinginan ibunya. Mereka pun tinggal bersama. Ketika Nisa sedang membaca Al-Quran di samping ibunya, Nisa mendengar ada suara orang muntah dari kamar mandi. Nisa pun segera mengakhiri bacaannya dan bergegas mengecek ke kamar mandi. Dan ternyata itu adalah Rani. Hati Nisa makin hancur setelah mengetahui kalau Rani mengandung anak dari Aris. Nisa tidak dapat menahan emosinya lagi. Ia langsung memarahi Rani dan Aris. Ketika Nisa sedang marah, ibunya pun mendengar dan berkata, "Kalian saudara, tidak boleh bertengkar." Dan ternyata itu perkataan terakhir ibunya. Setelah mengatakan itu, ibu Nisa meninggal dunia. Hati Nisa makin hancur setelah mengetahui ibunya meninggal. Nisa ditimpa masalah bertubi-tubi. Setelah masalah Aris dan Rani belum selesai, Nisa pun ditinggalkan ibunya. Dengan kekecewaan dan sedih yang mendalam, Nisa harus tetap menjalani hidupnya. Nisa pun pindah ke Jogja dengan anaknya dan kembali mengurus toko roti miliknya. Tapi Allah Maha Adil. Setelah Nisa ditimpa musibah bertubi-tubi, langsung Allah ganti. Toko roti Nisa pun makin sukses dan makin ramai pengunjung. Nisa pun bahagia hidup berdua dengan anaknya. Suatu hari nanti akan kusampaikan pelajaran ini padanya. Bukan hanya menjadi perempuan yang berulas asih, tapi juga perempuan yang tegas. Ketika Raya dewasa, akan kusampaikan pelajaran ini padanya, agar ia tidak hanya menjadi perempuan yang baik, tapi juga perempuan yang berpendirian. Bukan hanya menjadi perempuan yang cerdas, tapi juga menjadi perempuan yang memegang ajaran agama. Bersama doa-doaku yang akan selalu memeluknya, biarlah aku sampaikan pelajaran ini padanya.